Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah desain grafis. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dasar desain logo. Logo merupakan salah satu elemen paling penting dalam dunia desain grafis dan branding. Ada 5 poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang logo bukan sekedar gambar bagus. 2. Karakter dan prinsip logo. 3. Jenis-jenis logo. 4. Warna dan tipografi logo. Dan yang terakhir, tips desain logo. Kita langsung ke poin pertama, yaitu logo bukan sekedar gambar bagus. Logo adalah identitas visual yang digunakan untuk mewakili sebuah brand, perusahaan, organisasi, atau produk. Saat seseorang melihat logo tertentu, mereka langsung menghubungkannya dengan identitas tertentu. Logo memiliki fungsi yang sangat penting dalam branding. Logo membantu membangun identitas, meningkatkan pengenalan brand, dan membedakan sebuah brand dari kompetitornya. Banyak orang mengira logo hanyalah gambar yang terlihat bagus. Padahal, logo yang baik bukan hanya indah, tetapi juga harus mudah dikenali, mudah diingat, dan relevan dengan identitas brand. Karakter dan prinsip logo. Logo yang baik biasanya memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu sederhana, jelas, unik, tidak cepat ketinggalan zaman atau timeless, dan mudah digunakan di berbagai media. Dalam desain logo, sederhana seringkali lebih baik. Logo yang terlalu rumit akan sulit diingat dan sulit diaplikasikan dalam berbagai ukuran. Berikutnya tentang jenis-jenis logo. Secara umum, terdapat beberapa jenis logo yang sering digunakan, di antaranya wordmark, lettermark, simbol atau icon, dan combination mark. Wordmark adalah logo yang berbasis teks atau nama brand secara langsung. Jenis ini cocok digunakan jika nama brand sudah cukup kuat dan mudah diingat. Kemudian, lettermark, yaitu singkatan huruf sebagai identitas visual. Biasanya digunakan oleh perusahaan dengan nama yang panjang. Misalnya di sini saya beri contoh IBM, HBO, dan sebagainya. Simbol atau icon menggunakan simbol visual tanpa banyak teks. Jenis logo ini sangat kuat secara visual, tetapi biasanya membutuhkan branding yang konsisten agar mudah dikenali. Contohnya Apple dan Nike. Combination mark adalah gabungan antara teks dan simbol. Jenis ini paling sering digunakan karena fleksibel dan mudah dikenali. Contohnya Adidas dan Burger King. Lanjut ke poin keempat, yaitu warna dan tipografi logo. Warna dalam logo memiliki pengaruh besar terhadap persepsi audiens. Misalnya, merah memberi kesan energi, kemudian biru memberi kesan profesional dan terpercaya. Dan ada juga hijau yang mencerminkan kesan yang alami atau nature. Tipografi juga membangun karakter sebuah brand, karena itu pemilihan font dalam logo harus sesuai dengan identitas yang ingin ditampilkan. Misalnya, jika ingin formal, maka gunakan font serif. Jika ingin terlihat modern, gunakan sans serif. Jika ingin terkesan elegan, gunakan font script. Poin kelima, tips desain logo.
Ada beberapa kesalahan umum dalam membuat logo, misalnya terlalu rumit, terlalu banyak warna, atau terlalu mengikuti tren sehingga cepat terlihat usang. Dalam dunia profesional, proses membuat logo tidak langsung jadi. Biasanya dimulai dari memahami brand, kemudian mencari konsepnya, membuat sketsanya, setelah itu didigitalisasi dan direvisi. Logo harus fleksibel digunakan di berbagai media. Logo yang baik tetap terlihat jelas walaupun diperkecil atau dicetak hitam putih. Sebagai desainer, kita perlu melatih kemampuan menganalisis logo. Saat melihat sebuah logo, coba perhatikan bentuknya, warnanya, fontnya, dan pesan apa yang ingin disampaikan. Sebagai kesimpulan, logo bukan hanya gambar, tetapi identitas visual yang mewakili sebuah brand. Karena itu, desain logo harus dibuat dengan pertimbangan yang matang. Tugas pertemuan 10. Untuk tugas pertemuan ini, silahkan pilih satu brand terkenal, lalu analisis logonya. Perhatikan jenis logonya, warnanya, tipografi yang digunakan, dan makna visual yang digunakan. Kumpulkan melalui Google Classroom. Baik, itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.